Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam luar biasa. Masih bersama Fokus Konten lagi. Pada kesempatan kali ini kita udah masuk ke materi yang keempat, teman-teman, yaitu pengenalan Enterprise Premiere Pro. Jadi ada banyak sekali ini admin ketikan dan nggak hampir semuanya ya. Ada DLL ya di sini. Nah, yang paling pertama banget itu layout, ada taskbar, timeline, media project dan lain-lain. Langsung kita masuk aja ke Premiere Pro-nya. Di sini admin menggunakan Premiere Pro 2022. Nah, pada tampilan awal Premiere Pro ini kayak gini, teman-teman. Jadi ini tampilan default, kita belum membuat project ya. Nah, kita ketik di sini atau kita klik new project, kita tulis di sini tutorial ya, tutorial. Nah, jangan lupa di sini media GPU-nya harus dicentang ya. Jika teman-teman nggak ada giniannya, software only, maka akan sangat berat sekali, teman-teman. Seperti itu dianya. Jadi kalau bisa ininya diaktifkan ya, kuda atau untuk yang lainnya bisa diaktifkan lagi, dan kita pilih oke aja. Pada tampilan awal Premiere Pro itu seperti ini, teman-teman. Jadi untuk keseluruhan semua Premiere Pro itu tampilannya seperti ini. Nah, media yang dimaksud Enterprise Premiere Pro ini adalah tampilan softwarenya gitu. Tampilan keseluruhan apa aja sih gitu. Dan di sini ada kayak learn. Ya, learn ini pembelajaran ya, Premiere Pro tutorial berbasis bahasa Inggris ya, teman-teman, dan berbasis web. Kalau kita klik ini akan mengarahkan ke web tutorial. Di Premiere Pro langsung juga sebenarnya udah ada, tapi pakai bahasa Inggris dan agak sedikit lebih baku bahasanya. Pada tampilan awal banget itu seperti ini, teman-teman. Jadi ini disebutnya interface. Di sini ada taskbar, yang admin maksud itu taskbar ini kayak file, di file ada new, open project, close, save ya. Teman-teman juga kalau udah tahu nih software kayak pengeditan yang lain pasti juga paham lah tentang itu, apa itu ekspor, terus juga save copy, save as, close project, open project, new project. Itu tuh sama kayak yang lain ya, teman-teman, seperti itu. Jadi ya hampir sama lah ya kayak editing video atau aplikasi lainnya gitu. File ini berguna untuk biasanya save gitu. Kayak open project, close, sama setting ya gitu. Di sini ada edit itu dia masih belum, fiturnya bakal nampil kalau kita udah bekerja gitu. Sama settingan Premiere Pro langsung juga ada di preference atau shortcut ya. Nah, di sini ada clip ya, ada sequence, ada marker. Ini nanti bakal kepake kalau kita udah bekerja, teman-teman. Nah, di sini ini bakal berguna banget ya, teman-teman. Nanti admin bakal ajarin. Learn ini kan kotakan dia terpisah sendiri, dan mendingan kita close aja dulu ya. Di sini tampilan awal kayak gini. Nah, admin biasa pada tampilan kerja tuh atau interface-nya bukan kayak gini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa penyesuaian aja. Maaf ya, ini lagi batuk-batuk. Nah, biasanya admin setting project ini di sini, admin taruh. Jadi ini ditekan dulu, ditaruh di sini, teman-teman. Nah, media browser ini admin gak gunain karena media browser ini kita masih bisa drag and drop pakai file manager atau berkas gitu. Jadi kita bisa drag kemari ya. Nih kita bisa drag kemari. Nah, nanti dia akan masuk. Jadi media browser ini sudah nggak lagi dipakai gitu. Sebenarnya teman-teman bebas aja sih antara pilih media browser di sini nggak pakai berkas bisa, atau media browser ini di nonaktifkan gitu. Jadi kita bisa pakai preview thumbnail dari berkas kita. Dan ini admin close aja karena settingan admin bukan kayak gini ya. Jadi bebas aja, teman-teman. Admin kasih satu tip lagi ya. Semakin banyak fitur yang kita pakai di Premiere Pro, maka semakin lag juga kita bekerjanya gitu, atau semakin kayak lemot gitu ya, kayak ada efek control, media browser kayak tadi itu. Semakin banyak diaktifkan fitur Premiere Pro, maka semakin banyak juga. Jadi sebisa mungkin kalau lagi bekerja fiturnya dinonaktifin aja semua. Kalau emang ada yang mau dipakai baru kita aktifkan lagi. Nah, tampilan admin tuh seperti ini, teman-teman. Jadi ini buat toolnya. Di sini nanti kayak ada efek control, terus ada efeknya, ada sequence gitu, dan ada sequence ini ya. Ada berbagai macam kayak Lumetri gitu, preset ya, DLL ya. Ini tuh media browser atau tool ya gitu. Kayak audio di sini semua efek control lah, semua ada di sini lah. Di kiri atas ya kotakan ini.
Dan di sini ada timeline. Timeline itu time itu waktu ya, line itu garis. Jadi garis waktu atau tempat kita bekerja. Ini sebutannya timeline. Jadi kalau kita drag di sini, kita drag ini, jadi di sini ya kerja kita tuh di sini teman-teman. Jadi ini tuh tempat kerja kita tuh udah di timeline, bukan lagi di kotakan ini. Ini sebutannya interface. Dan di sini kotakan ini khusus untuk preview ya, preview pada video kita. Jadi teman-teman kalau pengen previewnya lebih besar lagi, teman-teman bisa pakai 2 monitor. Jadi ininya tinggal digeser aja gitu ke sini misalkan samping. Nah, jadi kayak gini. Admin juga sering pakai short dari sini ya. Jadi ini admin close dulu. Ya, sequence-nya juga admin hapus. Jadi admin kalau setting pakai short ya, kayak video-video dengan jenis potret itu admin seperti ini teman-teman ya. Tapi kalau untuk landscape admin taruh di sini dia. Jadi kita penyesuaian layout gitu. Jadi dan di sini juga ada tool selection ya, ada control V hijau juga, ada text select ya, ada repel edit ya, ada cut-nya ya, pen tool-nya ya, hand tool dan text-nya. Seperti itu dia teman-teman. Jadi kita juga bisa menambahkan fitur-fitur lainnya dengan cara Windows. Kemudian kita pilih efek control, maka di sini akan tampil secara otomatis efek control. Ini tuh masih belum bisa dipakai kalau timelinenya juga belum ada gitu teman-teman. Jadi ini ya adalah keseluruhan interface gitu. Nah, di sini ada assembly, editing, color, efek, audio, grafik, caption, library. Ini tuh nanti bakal keubah gitu. Ada baiknya ketika kita udah punya nih timeline atau interface kayak gini, apa aja yang mau ditampilin defaultnya nanti ketika kita mau open project gitu. Nah, di sini admin mau nampilin efek control sama efek ya. Nah, udah kebuka ya teman-teman. Nah, dia defaultnya ada di sini ya. Kita pindahkan aja dia di sini di efek control. Jadi di sini kayak media, audionya nanti di sini. Untuk klipnya juga di sini, efek ya kayak preset, lumetri, audio efek. Ini efek-efeknya nanti ada di sini, efek control juga ada di sini. Nah, ini toolnya juga nanti ada di sini. Ketika kita udah cocok atau mau menambahkan sebuah apa ya namanya ya kayak lumetri ya, kita taruh aja lumetri di sini atau essential graphic nggak usah. Kita taruh lumetri ya di sini. Nanti dia di sini nih. Kita taruh ya. Kita drag aja dia kemari. Tampilan admin kayak gini. Ketika kita udah nyocok nih sama layout tampilan kita save dulu teman-teman. Windows workspace, kemudian kita save new workspace. Kita taruhin di sini Muhari atau fokus konten. Fokus konten. Kita enter aja. Jadi di sini udah ada tuh fokus konten ya. Jadi kalau kita pilih ke editing, maka tampilan interface-nya akan berbeda, teman-teman. Dan di sini juga fitur-fiturnya dia bakal banyak kayak history, marker, ya. Jadi tampilan interface pekerjaan kita nanti bakal beda lagi gitu. Nah, sama yang lainnya, color ya. Kalau kita aktifkan dia maka akan di sini efeknya gitu kan akan di sini, dan ini memberatkan kita untuk bekerja karena fitur-fitur ini tuh aktif semua. Kayak lumetrinya, essential soundnya, essential grafiknya, ini tuh semuanya aktif gitu. Jadi penambahan memori di Premiere Pro-nya juga bakal banyak ya. Kayak ini 9 GB ya. Jadi kalau admin close di sini essential ya, essential sound, grafik ya. Jadi dia makin berkurang itu setahu admin kayak lumetrinya gitu dianya. Nah, di sini juga ada settingan default dari edit ya, kemudian preference, general. Kita taruh ya general. Kemudian di sini ada memori, teman-teman. Nah, ketika udah tampilan seperti ini memori, nah media untuk lainnya aplikasi selain Adobe itu pakai 5 GB ya, kita menyisakan. Untuk RAM yang digunakan pada Premiere Pro, After Effects ataupun Photoshop lainnya ya yang berhubungan dengan Adobe itu digunakan 11 GB karena admin di sini pakai 16. Jadi 5 GB ini bukan untuk Premiere Pro-nya, tapi 5 GB ini untuk aplikasi lain gitu yang disisihkan untuk yang lain. Seperti itu dianya. Dan media ses jangan sekali-kali teman-teman pindahkan ini ke lokal lain karena bakal kompleks atau bakal problem ya gitu. Jadi admin usahakan defaultnya aja ya teman-teman gitu, dianya default dari Premiere Pro langsung gitu.
Nah ini ada general ya, ini ada trim, kita nggak setting apa-apa, cukup itu aja, kita oke. Nah ini dia adalah interface-nya. Kita kalau ke audio sini bisa nggak ini di close ya, jadi ini tuh nggak bisa di close, bisanya diedit teman-teman. Layar ini di delete ya, pada Premiere Pro 2020 ke bawah ini bisa diedit, maksudnya bisa di delete, tapi ini udah nggak bisa, nggak tahu kenapa. Nah kita pakai media yang fokus konten udah kita bikin. Nah ini dianya nih media kita seperti itu. Anda pun kita close project teman-teman, kita close all project ya, kita pilih no ya, tutorial. Nah terus kita bikin new project lagi, umpamanya kita tulis di sini tested ya. Nah kita pilih enter aja, maka tampilan default secara otomatis yang udah kita rangkum. Nah ini adalah tampilan default yang udah admin taruh tuh, efek control, lumetri dan efeknya, source. Dan ini dia timeline ya, interface ya. Jadi di sini kita tambahkan, bisa klik 2 kali ya, kemudian kita cari, umpamanya admin pakai ini, kita drag aja ke timeline ya, kita drag aja ini video ke timeline sini. Nah ini tuh kayak kurang gitu, preview ini kayaknya ngeganjel banget gitu. Admin biasa ngubah ini tuh sequence ini, admin ubah taruh di samping, jadi dia lebih gede gitu, previewnya taruh di sini ya. Untuk project timelinenya juga kita perbesar lagi ya, seperti ini. Nah ini tampilan admin ketika menggunakan short ya. Jadi kita close aja dulu ya, atau kita delete ya, sequence-nya kita delete. Nah kita drag aja kemari untuk yang versi landscape. Dan kalau begini juga bakal ngeganjel banget, jadi admin bakal ngerubah ini tuh ke sini gitu. Dan ini lumayan agak besar, itu dia kayak apa ya namanya, penyesuaian interface teman-teman gitu dianya. Dan ini timeline untuk kita bekerja, jadi sini kita bisa motong-motong ya, motong-motong kayak kita potong di sini, ini kita potong, terus ini bagian ini kita hapus, kita drag dia kemari. Nah ini dia, dan ini tempat kita bekerja gitu, timeline ini tempat kita bekerja ya. Terus kotakan ini tempat media browse, efek, lumetri, efek control, semua tool ada di sini. Dan yang kanan ini untuk preview ya, kayak mau full atau compare ya. Compare itu bisa, ini dianya comparison view gitu kan, jadi mau bagian mana gitu, atau mau pakai satu angle cukup. Nah seperti ini. Jadi ya kalau mau dinonaktifin klik aja lagi yang ini. Kalau like ya, kayak like previewnya kita bisa 1/4 ya, jadi agak sedikit blur. Nah seperti itu. Kalau mau full lebih bagus, tapi lo efeknya yang like gitu teman-teman. Dan ini dianya tampilan interface, kita masih belum pengeditan teman-teman. Oke itu aja ya, kurang lebihnya dimohon maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya, yaitu apa, yaitu cut to cut ya. Untuk pengenalan interface sudah kita cut to cut. Oke, cukup sekian, terima kasih.